Tentara Israel menyerang warga Gaza yang ambil bantuan. 85 orang dilaporkan tewas. Untuk membahasnya, kami sudah bersama Ketua Presidium Mercy Hadiki Habibi. Selamat malam, Mas Diki. Selamat malam, Mbak Ilona. Banyak warga yang menjadi korban serangan ini saat mereka mengambil makanan. Bagaimana para warga mengambil makanan awalnya dan ada berapa titik distribusi bantuan makanan untuk warga Gaza? Ya, titik distribusi bantuan makanan ini sebenarnya tidak banyak ya, dan jumlah lokasinya itu juga tersebar di Gaza City dan di Gaza Tengah ya, di Erbalah, Khan Yunis, dan sedikit di Gaza Selatan itu Khan Yunis arah ke Rafah gitu ya. Nah, lokasi distribusinya ini sendiri sebenarnya tidak banyak, dan pola distribusi yang dibuat ini juga tidak manusiawi karena jumlahnya itu terbatas gitu. Jadi masyarakat yang ada itu tentu membutuhkan lebih besar dibandingkan dengan suplai yang ada. Jadi metode seperti ini ya hanya mempercepat bertambahnya korban jiwa sebenarnya. Satu lagi, beberapa area yang dimasuki warga itu adalah area zona merah atau red zone yang ditetapkan oleh tentara penjajah. Tapi karena mungkin masyarakat itu sangat kelaparan, jadi ketika makanan ini belum sampai ke area aman, ini masyarakat sudah masuk menyerbu. Sehingga ya tadi cara mengelola kerumunannya itu kalau dengan senjata ya tentu hanya menambah korban saja jadinya. Biasanya bantuan ini dia terjadwal atau seperti apa, Mas Diki? Kalau dari informasi di lapangan ini kita tidak bisa dapat kabar pasti ya, kapan masuknya, seberapa besar gitu, itu tidak pernah dapat kabar pasti, dan yang pasti adalah pola seperti ini adalah pola yang harus dihentikan sebenarnya. Ya, karena memberikan bantuan kemanusiaan juga harus dengan cara-cara yang manusiawi gitu loh. Dan kita tahu situasi dalam Gaza ini tidak diatasi dengan memberikan bantuan makanan yang sifatnya terbatas gitu, tapi membuka blokade karena kebutuhannya besar sekali di masyarakat yang kelaparan di dalam situ. Sementara bantuan yang diberikan jumlahnya terbatas, warga yang membutuhkan bantuan jumlahnya melebihi bantuan yang disalurkan, begitu ya? Ya, ini by design artinya menimbulkan konflik horizontal ya, atau konflik sosial di masyarakat yang memang sudah sangat terbatas hidupnya gitu. Mas Diki, saya konfirmasi, ada berapa korban tewas dan luka akibat insiden ini dan mereka dibawa kemana setelah itu? Ya, informasi resmi yang kita dapatkan memang dari laporan Ministry of Health di Gaza ya, yang mengatakan ada 85 orang, tapi bisa saja lebih ya, karena proses pencatatan juga saat ini sudah tidak bisa serapi masa-masa perang sebelumnya, dan kalaupun ada yang dibawa ke rumah sakit, itu yang luka-luka juga kita juga tidak bisa katakan bisa mendapatkan pertolongan yang sesuai gitu ya, karena keterbatasan fasilitas perawatan juga di rumah sakit gitu. Lantas setelah peristiwa tersebut bisa lebih besar dari yang dilaporkan gitu. Oh, oke. Selalu lebih besar dari yang dilaporkan, dari yang tercatat begitu ya oleh media massa begitu. Kita perlu konfirmasi lagi. Lantas Mas Diki, setelah insiden tersebut, apakah bantuan masih terus berdatangan atau justru stop total, berhenti total? Kita tidak bisa dapat kabar secara formal atau ofisial gitu ya, apakah ada bantuan masuk. Jadi saya tidak bisa jawab itu. Pastian itu. Tapi biasanya adanya serangan tersebut, warga dievakuasi kemana? Tidak ada pilihan evakuasinya. Jadi bahkan daerah Gaza Tengah, daerah Balah dan Al-Mawasi yang selama ini dinyatakan sebagai humanitarian zone juga itu sudah di beberapa kali itu diserang. Mas Diki, sekali lagi kenapa tadi saya konfirmasi apakah terjadwal atau tidak pemberian bantuan untuk mengindikasikan mengapa Israel melakukan serangan di saat warga Gaza mengambil bantuan. Apa yang Anda bisa dapatkan informasi dari sana? Ya, sekali lagi ini mengenai metode ya.
metode memberikan bantuan kemanusiaan yang juga harus manusiawi. Satu, tentu kita harus nilai bahwa jumlahnya tidak cukup gitu. Kalau jumlahnya tidak cukup ini diumumkan gitu, kemudian orang datang mengambil, pasti ya yang ada berebutan gitu. Dan saling menyelamatkan dan mencari keselamatan masing-masing lah kalau jumlahnya terbatas gitu ya. Dan kita tahu yang ujung-ujungnya pasti ada kekacauan di situ. Dan kalau kekacauan ini tidak bisa dikendalikan, mungkin ya dari pihak yang memberikan bantuan mengambil jalan pintas dengan menggunakan cara-cara kekerasan gitu ya, atau tadi ditembak untuk membubarkan massa. Mas Diki, sejauh ini tindakan itu, ya silakan lanjutkan Mas. Tidak dilakukan tindakan itu juga masyarakat juga akan mengalami masalah sendiri ya kalau dia berebutan dan saling mencari tepung yang terbatas tadi gitu. Ada yang tertimpa, terjepit gitu ya. Mas Diki, sejauh ini apakah PBB masih rajin memberikan bantuan atau seperti apa laporan yang Anda terima? Ya, koridor kemanusiaan itu masih tetap dipertahankan dan bantuan yang masuk itu dari tim itu masih ada, tapi memang supply logistik itu memang sangat dibatasi. Dan yang terus-menerus harus kita suarakan bahwa solusinya itu bukan memberikan bantuan masuk ya, tapi membuka blokade sehingga bantuannya tidak boleh terbatas. Bantuan terbatas pada masyarakat yang sangat membutuhkan dan jumlahnya banyak itu hanya mempercepat korban jiwanya bertambah. Baik, terima kasih Mas Sadiki telah menyempatkan waktu menjadi narasumber kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Sadiki.